Kenaikan harga kebutuhan bahan-bahan pokok di pasar tradisional serta di pusat-pusat perbelanjaan belum secara signifikan tampak nyata terjadi sejak perang Iran versus Amerika Israel sudah hampir 1 bulan terjadi sejak akhir Februari lalu. Bahkan isu akan terjadi darurat energi ternyata hingga saat ini tidak membuat masyarakat pusing atau kebingungan, apalagi memang pemerintah menekan harga-harga itu tidak terjadi serta mengatasi kelangkaan sumber energi dalam negeri baik LPG, solar maupun bensin nyata-nyata tidak membuat masyarakat khawatir atau mengalami gejolak. Jadi pemerintah melalui APBN mengantisipasi potensi-potensi bagaimana masyarakat supaya stabil dan tidak khawatir dengan adanya status darurat energi seperti yang terjadi di negara India maupun Pakistan. Tetapi kita tidak akan bicara tentang dampak perang tersebut, dan mungkin juga kita lebih kepada ekonomi mikro saja, bagaimana sebenarnya mengantisipasi kemungkinan ketika perang itu masih berlanjut dan suplai distribusi energi di Asia Tenggara itu mengalami hambatan, sehingga masyarakat perlu melakukan upaya-upaya ekonomi untuk mengantisipasi bagaimana agar masyarakat tetap memiliki daya beli, memiliki likuiditas di keuangannya, dan serta bagaimana menjaga kualitas keluarga di tengah isu-isu politik maupun isu-isu status darurat energi tersebut. Ada 3 entitas lembaga yang harus mengelola keuangannya agar bisa melaksanakan pembangunan. Salah satunya adalah APBN. Jadi bagaimana mengelola keuangan negara melalui pendapatan dan belanja, sehingga pada akhirnya anggaran itu difokuskan untuk menjamin ketersediaan fiskal yang kuat, layanan publik yang berkualitas, serta program strategis nasional yang membawa kemakmuran. Demikian juga rumah tangga pemerintah kabupaten maupun kota melalui APBD-nya masing-masing dikelola untuk bagaimana meningkatkan kualitas dari masyarakat itu sendiri serta kualitas dari penyelenggaraan pemerintah yang bersih, akuntabel serta transparan, termasuk pemerintahan desa di masing-masing wilayah. Kita kembali saja ke entitas rumah tangga keluarga. Bagaimana pengelolaan ekonomi di tingkat keluarga sehingga memampukan keluarga masih memiliki kualitas hidup serta ketersediaan likuiditas, dan juga pada dasarnya bisa menyikapi, menyiasati, dan mengantisipasi kemungkinan adanya potensi kenaikan harga akibat suplai dan distribusi energi dunia karena sepenuhnya Selat Hormuz belum dibuka oleh pemerintah Iran. Inilah beberapa kiat dan langkah yang bisa dilakukan rumah tangga keluarga dalam menyiasati kemungkinan tersebut. Pertama, memastikan berapa total pendapatan yang diterima oleh keluarga, baik suami atau istri yang bekerja atau istri sebagai ibu rumah tangga, sehingga pada dasarnya semua kebutuhan masih bisa terpenuhi dengan ketersediaan pendapatan yang dimiliki oleh keluarga tersebut. Jadi harus mengetahui total dalam setiap bulannya. Kedua, mengecek ulang dan melis semua kembali daftar kebutuhan keluarga dari mulai khususnya kebutuhan primer
baik item, volume maupun harga, sehingga di setiap bulannya bisa dipastikan berapa total pengeluaran, sehingga tidak lebih besar total pengeluaran terhadap total pendapatan. Jadi pengelolaan ekonomi rumah tangga itu memastikan kualitas hidup di tingkat keluarga itu terjamin tanpa terpengaruh oleh isu-isu energi yang lagi marak saat ini. Ketiga, dalam teori ekonomi mikro ada yang disebut dengan Y sama dengan C plus S. Jadi Y itu pendapatan, S itu saving, C itu consumption, konsumsi. Artinya apa? Kalau tadi di poin 1 pendapatan jelas, poin 2 itu biaya jelas, maka dari posisi cost structure atau struktur biaya masih memungkinkankah kita mengevaluasi ulang semua kebutuhan-kebutuhan itu melalui list yang ada, sehingga kita bisa masih berpotensi melakukan yang disebut dengan tabungan, simpan atau saving, supaya kita bisa membangun dana darurat untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan-kemungkinan yang terjadi akibat dampak dari krisis energi, solar, bensin maupun LPG atau potensi-potensi lain. Ini mengartikan bahwa kita harus memprioritaskan yang disebut dengan kebutuhan primer. Jadi yang bersifat keinginan dan gaya hidup serta mungkin itu status sosial, harga diri itu kita nomor 2 kan. Kita kembali saja ke bagaimana sebenarnya daftar kebutuhan primer itu lebih kita utamakan, sehingga kita masih bisa melakukan 10% sampai 20% saving yang dimaksud, karena kita tidak tahu berbagai risiko dan kemungkinan-kemungkinan di hari esok. Langkah keempat, keluarga semua aktivitasnya, baik aktivitas anak, mungkin suami atau istri yang menggunakan transportasi motor atau mobil, mulai melakukan penataan kegiatan keluarnya, sehingga kita bisa menekan tingginya pengeluaran khusus untuk biaya bensin maupun kebutuhan transportasi. Berita terbaru bahwa pemerintah tidak jadi melakukan kegiatan belajar melalui Zoom atau online system. Artinya mata rantai kegiatan sekolah dan eksternal itu berarti masih tetap seperti biasa, yang mau tidak mau juga akan mengeluarkan biaya untuk transportasi. Pengelolaan ekonomi rumah tangga tidak sebatas bagaimana mengatur uang dan juga kebutuhan-kebutuhan, tetapi juga bagaimana mengefektifkan potensi-potensi sumber-sumber daya di tingkat keluarga, bisa saja keahlian-keahlian spesifik yang dimiliki istri maupun suami, atau mungkin juga anak, sehingga masih memungkinkan. Langkah kelima adalah menaikkan yang disebut dengan potensi pendapatan dan lain-lain, mungkin melalui kerja paruh waktu, kerja sampingan, ataupun melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa mendapatkan pendapatan tanpa mengurangi beban biaya-biaya rutin yang terjadi. Pengelolaan ekonomi rumah tangga itu berarti adalah aplikasi dari manajemen keuangan. Bagaimana membangun perilaku efisiensi tetapi memiliki efektivitas daya hasil dan juga daya manfaat yang positif dan tinggi. Artinya apa? Setiap nilai Rp1 harus memiliki nilai manfaat dan adalah bagian dari investasi keluarga itu sendiri ke masa depan. Langkah keenam, pengelolaan ekonomi rumah tangga sebenarnya adalah Human Development Index. Jadi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jadi bagaimana mengembangkan potensi-potensi diri, termasuk mengembangkan potensi ruang dan waktu, sehingga motif dan mental berprestasi itu bisa semakin tinggi di tengah kompetisi yang semakin berat.
Ini artinya apa? Langkah keenam ini bisa dilakukan dengan menaikkan karakter kewirausahaan. Bagaimana memanfaatkan ruang dan waktu di lingkungan keluarga untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya produktif, tapi bisa menjadi bagian mengembangkan karakter berwirausaha. Mungkin beternak, mungkin menanam sesuatu, apotek hidup di lingkungan keluarga, mungkin beternak atau berkebun, atau bagi anak meningkatkan keahlian-keahlian tertentu spesifik sehingga dia memiliki nilai keunggulan di masa depan. Atau mungkin berwirausaha memanfaatkan situasi dan kondisi pasar yang memungkinkan kita bisa mendapatkan pendapatan tambahan. Jadi hakikat pengelolaan ekonomi rumah tangga adalah saving, investasi, sekaligus peningkatan nilai kompetisi ke masa depan. Langkah ketujuh, hindari kegiatan-kegiatan investasi atau mungkin bisnis-bisnis online yang sifatnya kita tidak menguasai teknisnya. Mungkin karena iming-iming dari bonus, reward, atau mungkin juga pertambahan akumulasi keuntungan. Kalau kita tidak menguasai teknis dan juga tidak memantau trennya, ada kemungkinan saving yang kita sudah punya malah bahkan akan keluar sebagai biaya dan beban itu sendiri, karena kita pada dasarnya mencoba mencari peluang, tetapi karena kita tidak menguasai teknisnya dan pada akhirnya kita bisa jong atau mungkin rugi, dan ini wajib dihindari. Termasuk adanya mungkin tawaran-tawaran untuk belanja online karena adanya penawaran-penawaran yang sifatnya diskon, mungkin juga potongan harga, dan sifatnya iklan-iklan yang ada di media sosial. Jadi pengelolaan ekonomi rumah tangga tidak sebatas bagaimana sebenarnya menjamin kepastian tingkat pendapatan kita, tetapi juga bagaimana sebuah kebutuhan itu diproyeksikan untuk sebuah peningkatan kualitas dari keahlian, kemampuan, termasuk kualitas dari hidup itu sendiri, khususnya bagi generasi muda anak. Untuk itu memang ekonomi rumah tangga tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga non-finansial. Oleh karena itu, seiring dengan semakin tingginya tingkat kebutuhan dan tingkat pendapatan kita juga tidak signifikan naik, apalagi ditambah dengan inflasi juga yang menaik, maka tentu setiap basis biaya harus diproyeksikan untuk peningkatan kualitas hidup itu sendiri serta masa depan. Demikian, salam sehat, salam sejahtera, salam wirausaha.